Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Guru Tingkat Dewa. Bab 126.130. Ketika Jia Siwen datang ke kantor Yeshiro terlihat bosan dengan sebuah dokumen. Melihat Jia Siwen masuk, mata Yeshiro berbinar. Dia berdiri dan tersenyum dan bertanya, "Mengapa kamu ada di sini?" "Hehe, muridku tinggal di sini." Jia Siwen berkata sambil tersenyum. "Apakah kamu berbicara tentang teman sekelas yang diracuni?" Yeshiro berkata, "Jangan khawatir, semua orang pulih dengan baik saat ini, dan mereka semua dapat dipulangkan dalam 1 atau 2 hari." "Itu bagus." Jia Siwen mengangguk dan berkata, "Terima kasih." "Terima kasih." Yeshiro melambaikan tangannya dan berkata, "Aku tidak melakukan apa-apa, jadi aku tidak perlu berterima kasih." Dididi. Pada saat ini, ponsel Yeshiro tiba-tiba berdering. Dia mengangkat ponselnya dengan bingung dan berkata, "Aneh, mengapa ayahku tiba-tiba meneleponku?" "Telepon ayahmu mungkin masalah mendesak, jadi tolong angkat secepatnya," kata Jia Siwen. Yeshiro mengangguk dan berkata, "Tunggu sebentar, aku akan menjawab panggilannya." Dengan itu, dia menekan tombol jawab. "Hei, ayah, apa yang terjadi?" tanya Yeshiro. Namun, di detik berikutnya, wajah Yeshiro berubah, dan matanya membelalak dan berkata, "Apa? Bagaimana ini bisa terjadi?" Oke. Aku akan pergi dan melihatnya sekarang." Setelah berbicara, dia langsung menutup telepon. Melihat penampilan cemas Yeshiro, Jia Siwen bertanya dengan cemas, "Apa yang terjadi?" "Kakekku tiba-tiba pingsan." Yeshiro berkata dengan gugup, "Sekarang ambulans membawanya ke rumah sakit kita, aku harus pergi dan melihatnya." "Aku akan pergi bersamamu," Jia Siwen berkata dengan tergesa-gesa. "Oke." Yeshiro tidak peduli dengan hal lain, dan setelah mengangguk, dia berlari ke bawah bersama Jia Siwen. Yeshiro berdiri di gerbang rumah sakit bersama Jia Siwen, menunggu dengan gugup kedatangan ambulans. Tak lama kemudian, beberapa dokter tua berlari menuruni tangga, dan mereka semua berdiri di depan gerbang rumah sakit. Melihat orang-orang ini, Yeshiro mengangguk dan berteriak, "Dekan Li, Dekan Wang, Direktur Lin, kamu. Penatua Ye ada yang salah dengannya, tentu saja kita harus siap." Dekan Li berkata dengan tatapan serius, "Dokter neurologi dan kedokteran otak sudah siaga, siap untuk diberangkatkan kapan saja." "Terima kasih Dekan." Yeshiro tersedak. "Terima kasih, ini orangku sendiri." Din Wang melambaikan tangannya dan berkata, "Jika tidak ada Penatua Ye, kita tidak akan berada di tempat kita hari ini, kita harus melakukan yang terbaik. Dengan segala cara." Segera, ambulans meraung ke rumah sakit. Beberapa dokter dengan cepat mendorong gerobak dari mobil dan berlari ke arah sini dengan cepat. "Cepat, lakukan pemeriksaan otak dulu," Dekan Wang berkata dengan tergesa-gesa. Para dokter mengangguk, mendorong gerobak dan dengan cepat berlari menuju ruang CT di lantai atas. Saat gerobak pergi, para dekan bergegas ke atas satu demi satu. Jia Siwen mengerutkan kening. Dia hanya melihat-lihat, dan dia mungkin menduga bahwa Penatua Ye sakit. Diperkirakan lelaki tua Ye mengalami infark serebral, dan infark serebral agak serius, saya khawatir dia harus segera dioperasi. Namun kondisi fisik Pak Ye tidak optimis. Jika dia menjalani kraniotomi, kemungkinan besar dia akan mati di meja operasi. Jia Siwen dengan cepat berlari menuju kantor di lantai atas. Dia ingin menemukan Yeshiro dan menceritakan semua tentang situasinya. Segera, dia melihat Yeshiro dengan wajah sedih di pintu ruang CT, dan dia mengikuti Dr. Zhang di samping Yeshiro. "Shiro, kakekmu pasti mengalami infark serebral akut, yang pasti bisa disembuhkan dengan kemampuan rumah sakit kita, jangan khawatir." Dokter Zhang membujuk, "Selama Anda menjalani operasi." "Sama sekali tidak ada operasi," Jia Siwen berkata dengan tegas. Suara Jia Siwen menarik perhatian para dokter di luar ruang CT. Din Wang dan Din Li memandang Jia Siwen dan mengerutkan kening dan bertanya, "Siapa orang ini?" Yeshiro memerah dan berkata, "Dia adalah temanku." "Apakah dia seorang dokter?" Dekan Li memandangi Jia Siwen, dan berkata dengan sedikit ketidakpuasan,
bukannya dokter berani berbicara di sini. Begitu penyakit Tuan Ye tertunda, dapatkah dia memikul tanggung jawab? Ya. Zhang berkata dengan tidak puas, kami semua adalah dokter di sini, apakah Anda tahu apa itu infark cerebral akut? Biarkan saja di sini. Tubuh Penatua Ye tidak tahan operasi sama sekali. Jia Siwen berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu tidak mempertimbangkan tingkat keberhasilan operasi? Ini, kedua dekan itu ragu-ragu. Tentu saja, mereka juga tahu bahwa tingkat keberhasilan operasi kurang dari 20%, tetapi sekarang jika operasi tidak dilakukan, Tuan Ye mungkin akan langsung mati, yang terbaik adalah hasilnya menjadi sayuran. Sekarang saya hanya bisa bertaruh pada operasi. Din Wang mengertakkan gigi dan berkata, pokoknya, kita semua siap untuk yang terburuk. Aku bisa mencoba akupuntur. Jia Siwen berkata dengan suara yang dalam. Akupuntur. Hentikan. Zhang berkata dengan nada mencemooh. Bagaimana infark cerebral akut dapat disembuhkan dengan akupuntur? Bisakah Anda bertanggung jawab atas sesuatu? Jia Siwen berkata dengan tegas, saya mengambil hidup saya sebagai jaminan, dan saya akan dapat menyembuhkan Penatua Ye. Hidup dipertaruhkan, kecuali kamu bisa menunjukkan bukti, kami tidak bisa menjanjikanmu. Kedua dekan itu menggelengkan kepala dan berkata. Jia Siwen mengertakkan gigi dan berkata, saya tidak tahu apakah kalian berdua pernah mendengar tentang 8 jahitan. 8 jahitan. Mendengar nama ini, kedua dekan itu tertegun sejenak. Mereka saling memandang, dan keduanya melihat keterkejutan di mata masing-masing. Hantu macam apa? Apakah kamu seorang novel? Keluar. Dokter Zhang melambai dengan tidak sabar, ini bukan tempat di mana kamu bisa main-main. Jia Siwen tidak goyah. Dia mengucapkan setiap kata, saya tahu bagaimana memiliki 8 jarum. Meskipun hanya 1 jarum yang dapat diberikan, saya yakin dapat menyembuhkan penyakit Tuan Ye. Apakah kamu yakin akan menjadi orang bodoh? Bohong. Dekan Wang menatap Jia Siwen dan berkata, jika kamu menipuku, konsekuensinya akan sangat serius. Jia Siwen mengepalkan tinjunya dan berkata, aku berjanji. Li Tua, bagaimana menurutmu? Din Wang memandang Din Li dan bertanya. Din Li mengerutkan kening sejenak, mengangguk, dan berkata, jika pemuda ini benar-benar tahu cara menggunakan jarum ajaib, dia pasti yang terbaik. Tapi jarum ajaibnya sudah lama hilang. Jia Siwen buru-buru berkata, saya punya master, tetapi ketika saya keluar, master tidak mengizinkan saya mempromosikannya, jadi saya tidak pernah menyebutkannya. Mendengar bahwa Jia Siwen memiliki seorang master, Din Wang dan Din Li juga sedikit percaya. Lagi pula, teknologi pengobatan Tiongkok dan bimbingan sang master sangat penting. Jika Jia Siwen otodidak, saya khawatir mereka berdua tidak dapat memberikan ini kepada Jia Siwen. Kalau begitu, maka kamu ikut denganku, kata Dekan Li sambil menatap Jia Siwen. Oke, Jia Siwen mengangguk dan mengikuti Dekan Li ke unit perawatan intensif. Di ruang perawatan intensif ini, seorang lelaki tua sedang berbaring dengan tenang di tempat tidur. Pria tua itu penuh dengan rambut perak dan wajahnya berkerut, tampak seperti jurang. Pada saat ini, lelaki tua itu menutup matanya dengan erat, seolah-olah dia tertidur, tetapi Jia Siwen dapat merasakannya setelah sekilas. Vitalitas Ye Old Man perlahan menghilang. Jika dia tidak dirawat tepat waktu, dia akan menunggu sampai vitalitasnya benar-benar hilang. Hanya 8 jahitan yang bisa menyelamatkan nyawanya. Bagaimana? Bisakah itu diselamatkan? Dekan Li di samping bertanya kapan Jia Siwen diam. Bisa diselamatkan, tapi aku butuh jarum perak berkualitas tinggi, kan? Jia Siwen menatap Dekan Li dan bertanya. Apakah ini jarum perak berkualitas tinggi? Izinkan saya bertanya pada Lao Wang. Din Li mengerutkan kening dan pergi. Tidak butuh waktu lama sebelum dia masuk dengan tas kain yang digulung. Meski tas kainnya terlihat agak compang-camping, pertama kali Jia Siwen melihat tas kain ini, dia bisa meletakkannya di tas kain. Rasakan napas tajam di dalamnya. Dia tahu isi tas kain ini tidak sederhana. Dekan Li menyerahkan tas kain itu kepada Jia Siwen dan berkata, ini adalah sumber kehidupan Lao Wang, 1 set jarum perak inferior tingkat kuning. Jangan merusaknya. Kalau tidak dia pasti akan menemukanmu dengan putus asa.
Peringkat kuning lebih rendah. Jia Siwen tercengang, dia tidak menyangka akan menemukan jarum perak dengan pangkat. Jarum perak dokter sama pentingnya dengan senjata di tangan seorang prajurit, jadi pada zaman dahulu ada pandai besi yang khusus membuat jarum perak dokter. Jarum perak bagian atas sangat tajam, namun lembut seperti bulu halus. Mereka sangat cocok untuk akupuntur dan moksibusi, yang tidak mungkin untuk jarum perak biasa. Dikatakan bahwa pernah seorang dokter dengan keterampilan medis tinggi menggunakan akupuntur dan moksibusi dengan jarum perak di bawah standar, dan tiba-tiba menyelamatkan orang yang sekarat. Namun seiring berjalannya waktu, banyak metode pembuatan jarum perak telah hilang, sehingga sekarang sangat sulit untuk melihat satu set jarum perak dengan nilai. Set jarum perak kelas kuning itu sudah menjadi harta langka. Din Li sedikit mengangguk dan berkata, saya pikir set jarum perak ini cukup bagi Anda untuk menunjukkan efek jarum ajaib. Jia Siwen mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, jangan khawatir, Din, aku akan memberikan segalanya. Dengan itu, Jia Siwen berjalan ke ranjang rumah sakit dan diam-diam menatap tetua Ye. Agar tidak mengganggu Jia Siwen, Dekan Li diam-diam mundur, dan berdiri bersama beberapa orang di depan jendela kaca di luar dan menatap situasi di dalam. Selama ada yang salah, mereka akan segera masuk. Dr. Zhang memandang Jia Siwen, yang lamban di dalam, dan matanya penuh dengan penghinaan dan berkata, Din, mengapa kamu membiarkan anak ini masuk? Bisakah dia menyembuhkan penatua Ye? Saya pikir dia adalah tongkat ajaib. Tidak ada, hanya untuk mencoba keberuntunganmu. Ada sangat sedikit orang yang mengetahui 8 jarum dewa dan hantu di dunia saat ini. Si kecil ini tidak tahu di mana harus mempelajari 8 jarum dewa dan hantu. Dekan Wang mengabaikan Dr. Zhang, tetapi bergumam pada dirinya sendiri. Mungkinkah lelaki tua di Nanshan itu? Dekan Li mengerutkan kening dan bertanya. Itu mungkin, tapi kamu lupa. Orang tua itu bersumpah untuk tidak menerima seorang murid, bagaimana dia bisa melanggar sumpahnya berdasarkan karakternya? Din Wang menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kalau tidak, kita belum lama mempelajarinya. 8 jahitan. Hei, mungkin salah satu master medis top keluar untuk mengajar. Din Li menghela nafas dan berkata, kalau tidak, apa yang akan terjadi pada tetua Ye dan orang lain tidak bisa memakan kita. Ye Siruo menatap Jia Siwen dengan gugup di dalam dan bergumam, ayo, kamu harus menyembuhkan kakekku. Tolong. Jia Siwen di dalam perlahan mengatur pernapasannya, dan akhirnya menstabilkan pernapasannya. Dia membuka matanya dan menatap lelaki tua Ye yang sedang berbaring di tempat tidur. Dia meraih tas jarum perak di samping dan mengangkatnya dengan ringan. Tas jarum perak itu langsung terbuka dan terlempar ke tempat tidur seperti gambar yang indah. Melihat tangan ini, Dekan Wang di luar sedikit lega. Ini disebut scrolling, dan juga merupakan mata pelajaran wajib untuk belajar akupuntur dan moksibusi. Jika Anda tidak dapat melakukannya dengan baik, maka akupuntur dan moksibusi mungkin tidak begitu baik. Jia Siwen memandang Pak Tua Ye di tempat tidur dan bergumam, Pak Tua, saya tersinggung. Saya pasti akan membuat Anda lebih baik. Setelah berbicara, dia mencelupkan gulungan jarum perak dengan tangannya, dan beberapa jarum perak terjepit di antara jari-jarinya. Melihat pemandangan ini, tidak hanya Din Wang, bahkan Din Li dan Ye Siruo pun terkejut. Anak ini memiliki perasaan yang kuat terhadap Silver Needle. Dekan Li berseru, tekniknya sangat terampil, sepertinya dia sudah berlatih lama sekali. Din Wang sedikit mengangguk dan berkata, ya, tidak ada pengalaman 10 tahun yang tidak dapat dilakukan dengan mudah. Ini tidak mudah. Harapan muncul di hati Ye Siruo, selama Jia Siwen bisa menyelamatkan kakeknya, dia rela memberikan segalanya. Dr. Zhang memandang Jia Siwen dengan ekspresi muram. Dia awalnya mengira bahwa Jia Siwen hanyalah sebuah lelucon. Siapa yang tahu bahwa Jia Siwen benar-benar mampu? Itu hanya menyulam kaki, apa gunanya? Itu kriteria terbaik untuk menyelamatkan bakat. Dokter itu bukan pemain akrobat. Untuk apa kamu membutuhkan keterampilan mewah ini? Kata Dr. Zhang dengan nada menghina. Tentu saja Jia Siwen tidak tahu segalanya di luar, semua perhatiannya terfokus pada otak Pak Tua Ye. Segera setelah itu, telapak tangannya terangkat,
dan jarum perak di tangannya jatuh ke berbagai titik akupuntur di kepala Pak Tua Ye seperti sedang hujan, mengunci titik darah itu. Ya, teknik ini sangat ampuh, tak heran anak ini begitu percaya diri. Din Wang berseru, benar-benar ombak di belakang sungai Yangtze yang mendorong ombak ke depan. Saya tidak menyangka memiliki keterampilan medis yang luar biasa di usia muda. Saya memberitahu gurunya semakin penasaran. Mungkin itu murid hantu tua dari dinasti surgawi yang keluar dari pegunungan untuk dikumpulkan. Ukuran dinasti surgawi bukanlah hal yang aneh, dan hal-hal seperti itu normal. Dekan Li berkata dengan santai. Meskipun mereka mengatakan itu, mata mereka terus tertuju pada jarum perak di kepala Pak Tua Ye, mengamati titik akupuntur. Saat ini, Jia Siwen tidak peduli dengan hal lain. Perhatiannya selalu tertuju pada Pak Tua Ye. Dia menatap kepala Pak Tua Ye dan bergumam, gumpalan darah itu ada di sini. Saya ingin melihat, Anda berada dalam pikiran Tuhan. Berapa lama dapat didukung di bawah Ghost Eight Needles? Seperti yang dia katakan, Jia Siwen perlahan memadatkan aura di tubuhnya, aura mengalir ke jarum perak, dan jarum perak secara bertahap mekar dengan cahaya redup. Namun, Jia Siwen khawatir terlihat oleh orang-orang di luar, jadi dia mencoba menahan cahaya pada jarum perak. Ketika konsentrasi energi spiritual dalam jarum perak mencapai puncaknya, Jia Siwen langsung mencubit titik akupuntur Bai Hui yang diarahkan langsung ke ayah Ye. Tertawa, jarum perak jatuh langsung ke titik akupuntur Bai Hui, dan aliran darah segera keluar, karena baru saja Jia Siwen memblokir titik akupuntur di sekitarnya, menyebabkan sebagian besar darah berkumpul di sini. Melihat pendarahan tersebut, wajah Din Li berubah dan dia langsung berencana untuk masuk, namun dihentikan oleh Din Wang. Firaun, apa yang kamu lakukan? Apakah berguna baginya untuk menghujani Ye Lao dengan jarum seperti ini? Jika tekanan intrakranial berubah dan menekan otak, situasinya akan menjadi lebih berbahaya. Dekan Li berkata dengan penuh semangat. Untuk apa kamu cemas? Dekan Wang memandang Jia Siwen, matanya berbinar dan berkata, awalnya saya tidak percaya, tapi saya mengerti sekarang, inilah yang dia lakukan dengan sengaja. Sengaja? Kenapa? Ye Shiro, yang berada di samping, juga menatap Din Wang dengan rasa ingin tahu dan bertanya. Mungkin kamu belum menyadari bahwa beberapa jarum yang dia taruh bukan untuk pengobatan, tapi untuk memblokir meridian. Dia ingin mengumpulkan semuanya di dekat titik Bai Hui, sehingga bisa langsung diberantas. Bagus, nak. Berani dan hati-hati. Dekan Wang memuji, jika dia datang ke tangan saya, 5 tahun, tidak, 3 tahun, jika saya pensiun, dia akan menjadi dekan berikutnya dari cabang pengobatan Tiongkok. Mendesis. Mendengar penilaian Din Wang terhadap Jia Siwen, bahkan Din Li menarik napas dalam-dalam, saya berkata, Lao Wang, apakah perlu? Bukankah itu hanya tembakan magis? Belum tentu apakah efek saat ini bagus atau tidak. Saya pikir dia bukan karena 8 jarum, tetapi juga karena keterampilan akupuntur dan idenya yang berani. Jika saya datang, saya tidak akan berani melakukan hal berisiko seperti itu. Dekan Wang menggelengkan kepalanya dan berkata, dalam hal pengobatan Tiongkok, saya khawatir hanya pengalaman yang dapat menahannya. Mendengar apa yang dikatakan Dekan Wang, bukan hanya Dekan Li, tapi Ye Shiruo dan Dr. Zhang merasa luar biasa. Dekan Wang, apakah kamu bercanda? Dr. Zhang memandang Jia Siwen dengan cara yang luar biasa, anak ini baru berusia awal 20-an. Anda bilang dia bisa menjadi presiden. Bagaimana mungkin? Hubungi beberapa pasien dan kumpulkan beberapa pengalaman. Kemampuannya pasti di atasku, Din Wang berkata dengan ringan. Dr. Zhang memandang Jia Siwen dengan ekspresi yang luar biasa. Dia tidak dapat berpikir bahwa Din Wang akan memberi Jia Siwen penilaian setinggi itu. Dan saat ini di bangsal, Jia Siwen menatap Ye Lao dari dekat, dan saat darah baru saja keluar, kulit Ye Lao menjadi jauh lebih baik. Jia Siwen menyuntikkan aura dari jarum perak ke dalam otak Ye Lao, mencari pembuluh darah yang tersumbat. Dengan kekuatan mental Jia Siwen saat ini, mudah untuk menemukan pembuluh darah yang tersumbat, seperti detektor humanoid. Segera Jia Siwen benar-benar mengunci pembuluh darah. Jarum perak di tangannya menusuk pembuluh darah yang tersumbat dengan sedikit kekuatan, dan pembuluh darah yang tersumbat dengan mudah ditusuk oleh jarum perak dalam sekejap.
Darah menjadi tidak tersumbat lagi, dan gumpalan darah yang menyumbat pembuluh darah dengan mudah dilarutkan oleh Jia Siwen dengan aura. Setelah menyelesaikan semua ini, Jia Siwen memeriksanya lagi dan memastikan bahwa tidak ada masalah sebelum perlahan mendapatkan kembali energi mentalnya. Hah! Melihat Ye Lao berbaring di tempat tidur, Jia Siwen menghela nafas lega. Penatua Ye telah keluar dari bahaya, jadi dia hanya perlu istirahat. Dia berjalan keluar dari bangsal, melihat orang-orang yang menunggu di luar dan berkata, tidak apa-apa. Trombus di pembuluh darah orang tua itu telah saya selesaikan sepenuhnya. 8 jarum dewa dan hantu memang pantas mendapatkannya. Dekan Wang memandang Jia Siwen dengan kagum dan berkata, anak muda, siapa namamu? Jia Siwen tersenyum dan berkata, nama saya Jia Siwen. Jia Siwen, apakah kamu tertarik untuk bekerja di rumah sakit? Datanglah ke Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok sebagai muridku. Kamu bisa resmi menjadi guru setelah 1 tahun. Gaji dan tunjangan tidak akan pernah buruk. Bagaimana menurutmu? Jia Siwen tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, terima kasih, Din Wang, tapi saya masih menyukai pekerjaan saya sekarang. Saya belum berpikir untuk melakukan pekerjaan lain untuk saat ini, maaf. Mata Dr. Zhang membelalak keheranan, dan mampu menjadi murid Din Wang, apakah itu yang diimpikan oleh banyak mahasiswa kedokteran Tiongkok? Nama asli Din Wang adalah Wang Yuanbo, dan dia dianggap sebagai dokter TCM top di Nancheng dan bahkan seluruh dinasti Tian. Jika dia bisa menjadi muridnya, hanya masalah waktu sebelum dia menjadi terkenal di lingkaran TCM dinasti Tian. Tapi Jia Siwen justru menolak. Wang Yuanbo tidak marah. Dia tersenyum dan berkata, ya, orang tua, keterampilan saya tidak cukup untuk menjadi guru Anda, tetapi di masa depan Anda dapat datang dan berbicara dengan orang tua ketika Anda punya waktu. Kita dapat berbicara tentang beberapa pengobatan Tiongkok. Bagaimana kabarnya? Dia. Firaun, kamu terlalu berbahaya. Kata Dekan Li dengan ekspresi tidak puas. Anak muda, datang dan bicaralah padaku. Aku bisa memberimu posisi sebagai dokter. Kamu tidak perlu datang bekerja, dan gajimu akan dibayarkan. Bagaimana? Lao Li, kamu tidak baik, tapi Jia Siwen adalah bakat di bidang medis Tiongkok kami. Mengapa kamu seorang dokter barat untuk ikut bersenang-senang? Wang Yuanbo berkata dengan tidak puas. Wang tua, kamu tidak bisa mengatakan itu. Lalu dia juga seorang dokter. Ada apa denganku? Dekan Li berkata perlahan. Mata Ye Siruo melebar karena terkejut. Dia tidak tahu seperti apa bayi Jia Siwen itu, dan dia mampu membuat kedua dekan itu bersaing. Jia Siwen tersenyum pahit, dan dia tidak bisa berkata apa-apa kepada kedua dekan ini. Saat kedua dekan sedang berdebat, beberapa orang bergegas dari kejauhan. Ketika Ye Siruo melihat seseorang datang, dia tiba-tiba berteriak kaget, ayah, ibu, paman keempat, apakah kalian semua ada di sini? Orang-orang yang datang adalah ayah Ye Siruo, Yeran, paman, dan lainnya. Mereka membawa aura unik dari orang berpangkat lebih tinggi, dan hanya sekilas mereka pasti sosok berpangkat tinggi. Tapi saat ini, mereka berjalan menuju bangsal dengan panik, tanpa sedikit pun rasa tenang. Mereka bergegas ke bangsal, Yeran memimpin dan bertanya, dua dekan, bagaimana dengan ayahku? Apakah waktu operasi sudah ditentukan? Siapa yang akan menjadi kepala ahli bedah? Hampir semua keluarga Ye adalah dokter, jadi mereka sudah tahu apa yang Penatua Ye lakukan, dan tentu saja mereka tahu cara merawatnya. Haha, Yeran, jangan khawatir, penyakit ayahmu sudah sembuh. Wang Yuanbo berkata sambil tersenyum. Sembuh. Cepat sekali. Yeran menatap Wang Yuanbo dengan wajah yang luar biasa dan bertanya, Paman Wang, siapa yang menyembuhkan ayahku? Bagaimana bisa begitu cepat? Operasinya sangat sederhana. Hehe. Tidak perlu operasi sama sekali. Dekan Li, kata Li Yuanhua sambil tersenyum. Dia memandang Jia Siwen dan berkata, ini semua berkat adik laki-laki ini. 8 jarumnya menembus pembuluh darah lelaki tua itu, tetapi sekarang lelaki tua itu masih koma dan butuh istirahat. Apa yang kamu bicarakan? Paman Ye Siruo. Suara Ye tiba-tiba meningkat 1 oktav. Dia memandang Li Yuanhua dengan ekspresi luar biasa di wajahnya dan berkata, apakah itu benar-benar 8 jarum?
Itu benar. Wang Yuanbo mengangguk dan berkata, selain itu, dia terampil pada usia ini. Sejauh yang saya tahu, tidak ada seorang pun di seluruh dinasti Celestial yang dapat melakukan ini. Adik kecil, terima kasih. Yeran berkata dengan penuh rasa terima kasih kepada Jia Siwen. Tubuh orang tua saya agak lemah, dan tubuhnya sama sekali tidak tahan terhadap kerusakan akibat pembedahan. Ini adalah hasil terbaik untuk disembuhkan dengan akupuntur dan moksibusi. Jia Siwen tersenyum dan berkata, hehe, saya tidak ingin melihat orang tua itu menderita. Jika saya bisa membantu, saya akan membantu, apalagi jika berpikir adalah teman saya tidak bisa mengabaikan masalah ini. Yeran tidak menatap Ye Siruo dalam-dalam, dan berkata, Siruo, mengapa kamu tidak membawa pulang teman yang begitu baik untuk memperkenalkan kami kepadanya? Wajah Ye Siruo sedikit memerah, dan berkata, bukankah ini belum waktunya? Hehe, anak muda, Siruo sudah tidak muda lagi, kamu harus cepat. Yei bercanda, tidak mudah menikah saat kamu bertambah tua. Paman, apa yang kamu bicarakan? Ye Siruo mengerang, aku mengabaikanmu, aku akan menemui kakek. Setelah berbicara, Ye Siruo berjalan menuju bangsal untuk melihat situasi tetua Ye. Yeran dan yang lainnya tidak bisa menahannya, dan mereka mengikuti satu demi satu. Ketika mereka menemukan bahwa tubuh penatua Ye hampir pulih sepenuhnya, mereka langsung sangat gembira. Melihat ini, Jia Siwen tidak berani tinggal lama, jadi dia siap untuk kembali. Setelah keluar dari rumah sakit, Jia Siwen tidak tinggal di luar, jadi dia berencana pulang lebih awal. Tetapi tidak lama setelah dia baru saja keluar dari rumah sakit, dia merasa seseorang di belakangnya sepertinya mengikutinya. Dia sedikit mengernyit dan berjalan menuju jalan setapak dengan sedikit orang. Ketika dia pertama kali berjalan ke jalan setapak, beberapa orang tiba-tiba masuk di belakangnya, menutup jalan keluar Jia Siwen sampai mati. Kamu sudah lama bersamaku, bisakah kamu memberitahuku mengapa? Jia Siwen berbalik dan menatap beberapa orang itu dan berkata dengan enteng. Nak, kamu telah memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak kamu provokasi, hari ini adalah waktumu untuk mati. Salah satu pemuda berambut kuning mencibir. Saya telah memprovokasi banyak orang baru-baru ini, saya tidak tahu siapa yang Anda maksud. Jia Siwen bertanya dengan acuh tak acuh. Tentu saja itu Bos Wang. Huang Mao, sang pemimpin, berkata sambil mencibir. Karena kamu memprovokasi Bos Wang dan kamu bisa hidup sampai hari ini, kamu bisa dianggap baik kepada Bos Wang. Ternyata orang tua itu. Jia Siwen mencibir dan berkata dengan ringan, orang tua itu berani mengirim seseorang ke sini. Aku belum memintanya untuk menyelesaikan akun, tapi dia mengirim seseorang untuk datang ke sini dulu. Nak, ketika kamu mati, kamu masih sangat kurang ajar. Huang Mao mencibir. Kami tidak berbicara terlalu banyak omong kosong. Anda akan menangkapnya dengan satu tangan. Kami akan membiarkan Anda mati lebih cepat, bagaimana? Kalau begitu itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan ini. Jia Siwen menyipitkan matanya bersinar dengan cahaya dingin. Hei, kamu bersulang dan tidak makan anggur berkualitas. Kakak berikan padaku dan bunuh anak ini untukku. Huang Mao berkata dengan lambaian tangannya, Bos Wang mengatakannya sendiri. Jika ada yang membunuhnya sendiri, dia akan baik-baik saja. Dapatkan hadiah 100.000 yuan. Ketika mereka mendengar ada hadiah 100.000 yuan, sekelompok orang tiba-tiba kehilangan mata, seperti sekelompok serigala lapar yang melihat makanan, berteriak dan bergegas ke Jia Siwen. Anak ini milikku. Jangan bawa siapapun bersamaku. Ibu, jangan ambil. Aku harus pergi ke clubhouse kelas atas untuk menemukan kartu teratas untuk dimainkan setelah mengambil 100.000 yuan. Sambil berteriak, orang-orang itu bergegas menuju Jia Siwen. Di mata mereka, Jia Siwen tampak seperti tumpukan 100.000 yuan yang bisa berjalan. Segera, orang yang bergegas ke depan sudah tiba di depan Jia Siwen, dan melihat lambaian telapak tangannya, dan sebuah belati disayat langsung ke arah tenggorokan Jia Siwen. Jia Siwen menyipitkan matanya sedikit, dia bisa merasakan aura pembunuh pada lawannya, jelas, kelompok orang ini sama sekali bukan bajingan biasa. Meskipun para gangster di pinggir jalan itu tampak kuat, sebenarnya mereka paling menakutkan,
berkelahi dan berkelahi, mereka tidak bisa membunuh sama sekali. Membunuh, artinya orang-orang ini benar-benar mati di tangan mereka. Tepat ketika belati hendak jatuh ke Jia Siwen benar-benar maju selangkah, menepuk telapak tangannya secara langsung, dan mendarat di dada lawan. Ledakan. Dengan suara teredam, pria itu tiba-tiba terbang dengan kecepatan lebih cepat, dan membanting dinding di belakangnya, menyebabkan dia jatuh ke tanah. Melihat ini, beberapa orang berikutnya berkata dengan marah, "Kamu bocah, kamu berani melawan. Kamu benar-benar mencari kematian." Saat suara itu jatuh, mereka mengepung Jia Siwen satu demi satu, seolah mengelilingi Jia Siwen dari segala arah. Tapi bagaimana mungkin Jia Siwen membiarkan mereka mengepungnya dan tidak melawan? Jia Siwen tiba-tiba menginjak telapak kakinya, dan sebuah kaki terbang tiba-tiba terlempar ke dada salah satunya. Setelah penempaan energi spiritual, anggota tubuh dan tubuh Jia Siwen sekeras baja, dan kakinya seperti batang besi yang menghantam dadanya, mematahkan tulang dada pria itu secara paksa. Dan Jia Siwen mendarat dengan mantap di tanah, matanya tenang, tanpa gelombang sedikitpun. Menghadapi anak muda ini, dengan kekuatan Jia Siwen saat ini, masih mudah. Tetapi ketika Jia Siwen mengendurkan kewaspadaannya, seorang adik laki-laki yang bersembunyi di belakang Jia Siwen memegang belati dengan erat, dengan senyum menyeringai di wajahnya dan berkata, "Nak, aku akan mengirimmu untuk menemui raja sekarang. 100.000 ini yuan uang itu milikku." Saat dia berkata, belati di tangannya tiba-tiba menembus pinggang Jia Siwen. Pinggang seseorang juga sangat rapuh, dan jika dia ditusuk oleh belati, dia pasti akan mati. Namun, ketika belati menyentuh tubuh Jia Siwen, itu membuat ding yang tajam, dan belati itu tiba-tiba terputus dari tengah. Belati yang patah jatuh ke tanah dengan suara yang renyah. Adik laki-laki itu terkejut. Dia bahkan tidak bisa memikirkannya. Jika dia menikam seseorang dengan belati itu akan benar-benar patah. Apakah ini masih manusia? Jia Siwen menoleh, matanya memancarkan hawa dingin yang sedingin es. Wajah adik laki-laki itu berubah. Dia berbalik ketika dia melihat situasinya tidak baik, dan ingin melarikan diri, tetapi tangan Jia Siwen keluar selangkah di depannya, dan dengan kuat menjepit leher lawan seperti penjepit besi. Jia Siwen perlahan mengangkat orang itu seperti ayam, matanya masih penuh kedamaian, tanpa gelombang sedikitpun. Ketika orang lain melihat ini, mereka tiba-tiba merasa takut. Satu persatu, mereka berdiri sekitar 5 atau 6 meter dari Jia Siwen, menjaga jarak dari Jia Siwen dan berkata, "Kamu cepat lepaskan dia. Turun." "Haha, tidak masalah." Jia Siwen menunjukkan senyum ramah di wajahnya, lalu dia membantingnya dengan keras dan melemparkan orang di tangannya sebagai senjata. Ketika adik laki-laki tidak jauh melihat ini, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Orang ini memiliki berat setidaknya 100 kilogram. Jika ini dihancurkan, mereka mungkin akan dihancurkan sampai mati. Mereka ingin kabur, tapi berdiri terlalu dekat. Aku bahkan tidak bisa mencoba melarikan diri, dan aku semua hancur di bawahnya dalam sekejap mata. Sekelompok orang yang sangat kuat. Jia Siwen berkata dengan ringan, "Ayo pergi, di mana Wang Yuande sekarang? Aku akan berbicara dengannya secara pribadi." Satu-satunya Huang Mao yang masih berdiri melihat Jia Siwen seolah-olah dia telah melihat setan, matanya penuh ketakutan. Dia berlutut di tanah dengan celepuk, dan terus bersujud dan berkata, "Kakak, kalian orang dewasa tidak ingat penjahatnya, dan Perdana Menteri dapat menahan perahu di perutnya, kalian dapat mengampuni saya dan membiarkan saya sebagai kentut. Selama kamu memberitahuku lokasi Wang Yuande saat ini, maka aku akan membiarkanmu pergi. Jika tidak, nasibmu akan sama dengan mereka." Jia Siwen menunjuk ke orang-orang yang tergeletak di tanah dan pingsan. Huang Mao menggigil, yang terlalu menakutkan. Semangat juang di hatinya sudah lama menghilang. Aku bilang, Huang Mao berkata dengan gemetar, "Bos ada di bar kipas emas mabuk, saudara, tolong lepaskan aku. Aku sudah mengatakannya." Jia Siwen mengangguk dan berkata, "Baiklah. Kalau begitu, kamu bisa pergi." Ketika Huang Mao mendengar ini, dia sangat gembira dan lari tanpa melihat ke belakang. Melihat Huang Mao yang akan pergi, Jia Siwen tahu bahwa adik laki-lakinya tidak akan lagi setia padanya di masa depan.
Lagi pula, tidak ada yang mau meninggalkan bos yang kabur di saat kritis. Tapi bukan ini yang dipedulikan Jia Siwen, yang dia pikirkan sekarang adalah menemukan Wang Yuande. Jia Siwen berjalan ke pinggir jalan, mengendarai mobil, dan langsung menuju ke bar Zizuka Jinfan. Ketika dia sampai di pintu masuk bar, dia melihat ada dua pengawal lagi berbaju hitam di pintu masuk bar. Semua orang digeledah oleh dua pengawal ini untuk memastikan tidak ada hal berbahaya yang dibawa ke dalamnya. Jia Siwen berjalan lurus ke pintu bar Zisui Jinfan. Ketika kedua pengawal itu melihat ini, mereka mengulurkan tangan dan menghentikannya dan berkata, "Tunggu sebentar, cari tubuhmu dulu." "Mengapa kamu ingin mencari?" Jia Siwen bertanya dengan enteng. "Bagaimana bisa ada begitu banyak alasan? Jika kamu ingin masuk, lakukan pencarian tubuh dulu." Salah satu dari mereka menjawab dengan tidak sabar. "Tidak, aku pikir kamu sepertinya memiliki wajah yang familiar." Yang lainnya menatap wajah Jia Siwen dan berkata, "Hehe, bukankah aku baru saja ke sini 2 hari yang lalu? Aku datang untuk mencari temanku. Aku juga datang untuk mencari seseorang hari ini, tapi aku mencari Wang Yuande hari ini." Jia Siwen berkata sambil tersenyum. "Tidak, dia orang yang sama terakhir kali." Orang lain mengenali identitas Jia Siwen, wajahnya berubah, dan dia mundur selangkah dan berkata, "Apa?" Kedua orang itu segera mencabut tongkat listrik dari pinggang mereka dan berkata, memperhatikan Jia Siwen dengan waspada, "Kamu cepat berjongkok di tanah dengan tangan di atas kepala. Kalau tidak, kami akan melakukannya." Jia Siwen menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, "Kamu punya banyak hal, aku tidak mau repot-repot berbicara omong kosong denganmu." Saat suara itu jatuh, Jia Siwen melangkah keluar dan langsung menabrak salah satu dari mereka. Pria itu dengan penuh semangat mengayunkan tongkat listrik di tangannya, mencoba memaksa Jia Siwen mundur. Tetapi ketika tongkat listrik jatuh ke tubuh Jia Siwen, arus yang kuat mengalir ke tubuh Jia Siwen, tetapi itu menghilang seketika, dan tidak dapat mempengaruhi Jia Siwen sama sekali. Jia Siwen mengulurkan tangannya dan menepuknya dengan santai, lalu dengan mudah menepuk tongkat listrik di tangan lawan dan menjatuhkannya ke tanah dengan tamparan. Segera setelah itu, Jia Siwen bergegas keluar lagi dan meninju langsung ke wajah pengawal itu. Ledakan. Dengan suara teredam, pengawal itu tiba-tiba pingsan di tanah, tak sadarkan diri. Adapun pengawal lainnya, solusi Jia Siwen juga rapi, menjatuhkannya dalam sekejap mata. Para penonton di belakang tertegun. "Aku pergi, sangat tampan. Tembakan ini sangat indah, apakah ini master seni bela diri dari dinasti surgawi? Sepertinya aku ingat dia. Aku melihatnya terakhir kali ketika aku datang ke Zizuo Jinfan. Sepertinya ada kontradiksi dengan Wang Yuande. Ngomong-ngomong, menurutku banyak anak buah Wang Yuande dipukuli habis-habisan olehnya." Potong, hanya tentang temperamen Wang Yuande. "Kurasa dia memprovokasi dewa besar ini, kan?" Jia Siwen menoleh dan melihat ke belakang dan berkata, "Semua orang harus kembali hari ini. Saya akan datang ke Wang Yuande untuk menyelesaikan beberapa keluhan pribadi. Tidak dapat dihindari bahwa setiap orang akan terpengaruh di sini." Mendengar teguran Jia Siwen, banyak orang memilih untuk pergi, tetapi beberapa orang masih tetap berada di depan pintu. Mereka mengabaikan apa yang dikatakan Jia Siwen, dan tetap menempuh jalan mereka sendiri. Bagi mereka, Jia Siwen terlalu malas untuk mengatakan apapun, dia sudah memenuhi kewajibannya. Setelah berbicara, Jia Siwen langsung masuk ke dalam. Setelah masuk, dia secara acak menarik seorang pelayan dan bertanya, "Di mana bosmu?" Pelayan itu dengan tidak sabar menepuk telapak tangan Jia Siwen, berusaha melepaskan tangan Jia Siwen. Tapi tangan Jia Siwen seperti penjepit besi di pundaknya, tidak peduli seberapa keras dia meronta, dia tidak bisa melepaskan diri. "Selama kamu menjawab pertanyaanku, tidak apa-apa." Jia Siwen berkata dengan ringan, "Kalau tidak, kamu tidak bisa berjuang sendiri. Kamu berani membuat masalah di bar Zipzen Jinfan. Apakah kamu tahu situs siapa di sini?" Pelayan itu tidak takut sama sekali, tetapi menatap Jia Siwen dengan jijik. "Bukankah itu hanya Wang Yuande? Itu benar-benar membuatmu keras hati." Jia Siwen berkata dengan wajah menghina, "Saya datang kepadanya hari ini untuk menyelesaikan perhitungan. Di mana yang lainnya?"
Kalau begitu kamu takut datang ke tempat yang salah. Pelayan itu mencibir. Saat dia berkata, dia menekan tombol merah walkie-talkie di pinggangnya, dan ada keributan di sekitarnya. Segera, sekelompok penjaga keamanan bersenjata bergegas keluar dari kerumunan dan mengepung Jia Siwen dengan kuat. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.